Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Rahma Oktavia, NBI 11219000031 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manusia sebagai pengolah informasi. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pengertian sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis. Sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis merupakan suatu serapan teknologi baru kepada persoalan keorganisasian dalam pengolahan transaksi dan pemberian informasi bagi kepentingan keorganisasian. Nah, menurut Gordon B. Davis, konsep pokok dalam SIM dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu informasi, yang kedua manusia sebagai pengolah informasi, yang ketiga konsep sistem organisasi dan manajemen, yang keempat konsep pengambilan keputusan, yang kelima nilai penjelasan, yang keenam perangkat keras dan lunak komputer, yang ketujuh database, dan yang terakhir operator. Kedelapan konsep pokok dalam SIM menurut Gordon B. Davis tersebut, maka lebih lanjut saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai pengelola informasi. Pada dasarnya, manusia sebagai pengelola informasi sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem dari manusia itu sendiri sebagai pengelola informasi, atau lebih tepatnya sebagai user, dibantu dengan sistem kerja mesin seperti komputer sebagai alat untuk memproses informasi dan menyimpan data informasi. Maka dari itu, manusia merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan sistem informasi manajemen. Lanjut, bagian model sederhana manusia sebagai pengelola informasi. Yang pertama, masukan dari indera penerima. Jelas, manusia memiliki indera penerima seperti mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Pada saat menerima isyarat melalui mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium segala informasi, maka isyarat tersebut akan disaring dan diolah di unit pengolahan, yaitu otak berupa ingatan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka luar. Pada saat pengolahan informasi berupa ingatan tersebut, maka hasilnya yaitu berupa respon dan tanggapan. Sebenarnya, pengaplikasian model sederhana manusia sebagai pengolah informasi ini tuh manusia memiliki keterbatasan dalam menerima masukan dan tanggapan. Apabila sistem pengolahan manusia lebih besar daripada beban informasi, maka tingkat tanggapan informasi manusia tersebut berkurang. Contoh, owner bisnis kue menerima orderan sebanyak 50 kue dalam waktu sehari melebihi kapasitas tenaga kerjanya. Maka tenaga kerja tersebut berada di bawah tingkat tanggapan dari tenaga kerja sendiri. Contoh lain, pegawai bank. Pegawai bank ini diminta oleh manajernya untuk membuat laporan hasil keuangan pada periode 2018 sampai 2020 dengan menggunakan manusia sebagai pengolah informasi dan data tanpa dibantu oleh sistem kerja mesin. Hal tersebut tidak mungkin karena melebihi kapasitas manusianya dan berada di bawah tingkat tanggapan manusia itu sendiri. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan keterbatasan manusia dalam pengelolaan informasi? Hal tersebut dapat diatasi dengan cara manusia mengurangi masukan sampai batas jumlah yang dapat diatasi oleh manusia sendiri dalam proses penyaringan atau seleksi. Berikut bagian proses penyaringan informasi untuk mengelola keputusan. Nah, dalam bagian tersebut saya akan memberikan contoh. Contohnya yaitu tugas seorang manajer produksi dalam keadaan krisis dan tertekan. Proses kegiatan tugas manajemen produksi harus berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian tanpa memperhatikan hal-hal yang kurang penting yang mengganggu tugas dari manajer produksi tersebut. Adapun perbedaan pendapat manusia sebagai pengolah informasi, menurut Alan Newell dan Herbert Asimon, pemecahan persoalan tentang pengolahan informasi manusia dapat diselesaikan dalam dua model. Yang pertama yaitu sistem pengolahan informasi manusia, yang kedua sistem pengolahan informasi komputer. Berikut bagian sistem pengolahan informasi manusia dan sistem pengolahan informasi komputer.
Maksud dari kedua bagan tersebut merupakan pemecahan persoalan manusia menggunakan analogi pengolahan komputer dan pengolahan sistem informasi manusia. Jadi, kesimpulan pada materi manusia sebagai pengolah informasi berdasarkan model sederhana dan model menurut Alan Newell dan Herbert Asimon memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam pengaplikasiannya, sebaiknya suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki sistem informasi yang jelas dan memberikan informasi kepada manajemen dan seluruh anggota perusahaan atau organisasi secara akurat dan konkret. Sekian pembahasan materi manusia sebagai pengolah informasi pada hari ini. Apabila dari saya ada salah kata dalam penyampaian informasi, saya mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.